Selamat pagi. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan sudah membangunkan setiap kami untuk kami datang ke hadirat Tuhan, untuk kami sama-sama beribadah di tempat ini. Dan kami bersyukur Tuhan sudah memakai kami memuji Tuhan, dan saatnya Tuhan siapkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan firman. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tema saya pagi ini saya kasih, ini bassnya coba diturunin bisa nggak ya? Ini kalau ngebas. Saya akan membahas tentang saat di awal pelayanan. Nanti di KU yang kedua saya akan membahas saat di akhir pelayanan. Nanti saya akan banyak kutip ayat Alkitab, tetapi kita tidak buka supaya waktu kita cukup ya. Oke, waktu kita membahas mengenai saat di awal pelayanan, ini semua kita akan mengalaminya. Tidak peduli dia hamba Tuhan besar atau dia hamba Tuhan yang junior, semua akan melayani, dan waktu melayani pasti akan alami saat pertama. Saya akan membahas 4 poin di khotbah pagi hari ini. Di saat-saat pertama kita dipakai oleh Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Semua anak-anak di dalam keluarga, Tuhan izinkan dididik di dalam ketidakmengertian akan hari depan. Tidak ada anak yang bisa prediksi hari depannya, dan tidak ada anak yang bisa prediksi untuk semester berikutnya. Tuhan sengaja membiarkan ada misteri di depan, tetapi urusan di depan itu di dalam tangan Tuhan. Tuhan ingin kita melihat hari ini apa yang kau mau kerjakan. Setelah hari ini apa yang kau mau kerjakan, barulah Tuhan akan singkapkan bertahap untuk hari-hari berikutnya. Tuhan suruh bangsa Israel di bawah pimpinan Musa untuk menyeberang Laut Tebrau. Tuhan tidak kasih tahu detail-detail penyeberangannya, tetapi mereka mengetahui tujuan seberang adalah menuju tanah perjanjian. Detail-detailnya ini sangat dibutuhkan oleh seluruh bangsa Israel selama perjalanan, tetapi Tuhan tidak pernah singkapkan kepada mereka. Tuhan, siapa nanti yang akan di barisan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, lalu siapa yang nanti di paling belakang waktu proses penyeberangan, semua Tuhan tidak kasih tahu. Setelah seberang, nanti berapa lama ya Tuhan kita mampir ke satu desa atau satu tempat persinggahan, berapa lama di persinggahan A, berapa lama di persinggahan B. Tuhan sembunyikan semua destinasi. Tuhan hanya kasih tahu nanti kalau tiang awan berhenti, kau berhenti, kalau dia berjalan, kau berjalan. Lalu berhenti berapa hari, Tuhan tidak kasih tahu di awal. Perhatikan, Tuhan sengaja menyimpan ada misteri di depan, tapi yang Tuhan tuntut adalah ketaatan yang sekarang. Semua orang kalau melayani selalu banyak tanya detail di depan, orang itu biasanya akhirnya batal melayani. Satu sisi lagi, orang tidak tanya detail ke depan, langsung daftar dulu. Begitu mendekati harinya, dia kaget luar biasa, ternyata yang dia daftar adalah medannya sulitnya luar biasa, dan akhirnya dia juga cancel, saudara. Jadi satu sisi dia ketakutan, dia tidak daftar. Sisi yang lain dia berani luar biasa, nanti waktu mendekati hari H, baru dia tahu tempat itu begitu susah, akhirnya dia pikir, dulu dia khilaf, maka dia batalkan. Nah, sekarang kita akan melihat 4 poin tema hari ini, yaitu saat di awal pelayanan. Poin pertama yang saya mau bahas adalah Tuhan selalu memakai yang tidak pengalaman.
Maka Tuhan izinkan manusia lahir ke dalam dunia ini belajar topik ini. Sejak dilahirkan di dalam dunia ini, semua bayi tidak punya pengalaman untuk hari besok. Dan semua kita termasuk sampai hari ini, entah kita masih muda atau sudah tua, kita tidak punya pengalaman untuk 1 detik, 5 menit di depan, 10 menit di depan. Semua kita tidak ada pengalaman. Mengapa Tuhan cipta dan taruh kita di dalam konteks seperti ini? Supaya setiap detik kita sadar, saya ada di tempat di mana Tuhan tempatkan saya dengan beriman kepada Tuhan, karena setiap detik saya tidak punya pengalaman untuk maju ke depan. Tetapi kenapa kita waktu ditanya sudah umur berapa? Saya sudah umur 40, berarti 40 tahun sudah merasakan penyertaan Tuhan kepada kita yang tidak pernah punya pengalaman. Amin? Amin tidak? Kalau sudah 40 tahun pengalaman, mengalami yang tidak pengalaman, tapi bisa hidup sampai hari ini, mengapa kalau Tuhan kasih pelayanan, kok kita tolak dengan berkata, aku tidak punya pengalaman. Bukankah kita sudah punya pengalaman 40 tahun melewati yang tidak pengalaman? Mengapa cuma 1-2 jam atau 1-2 minggu kita langsung tolak, kita berkata, maaf, aku tidak punya pengalaman. Padahal 40 tahun kita sudah lewati bersama dengan Tuhan, melewati semua yang tidak punya pengalaman itu. Nah, perhatikan, Tuhan sengaja memakai yang tidak pengalaman supaya manusia bersandar kepada Tuhan yang mempunyai rencana di dalam semua pengalaman kita. Kalau Tuhan sudah pakai kita yang sudah pengalaman, akhirnya pekerjaan Tuhan biasanya berantakan. Karena nanti kalau di rapat selalu muncul kalimat, dulu kami kerjakan begini. Maka sekarang begini. Akhirnya pengalaman dulu, kesuksesan dulu dipakai untuk yang mendatang, biasanya bisa sukses, nanti saatnya bisa gagal. Bangsa Israel sudah habisi Yeriko, akhirnya kalah karena pengalaman. Kalah waktu menggempur kota Ai. Tuhan izinkan sengaja lu kalah pada saat musuhmu jauh lebih sedikit. Waktu engkau melayani, menggalang massa yang begitu banyak, dan cara ini sukses, lalu masa kecil, kau pakai cara itu, Tuhan biarkan yang datang sepi. Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan hal itu? Bukankah merusak pekerjaan Tuhan? Nama Tuhan dipermalukan. Tuhan sengaja melatih semua pelayannya supaya setiap saat harus set dari nol, tidak punya pengalaman, biar Tuhan yang menaruh pengalaman yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita kerjakan. Semua kita kalau sudah jago, akhirnya mengandalkan pengalaman. Setelah mengandalkan pengalaman, 1 kali bisa sukses, kali kedua Tuhan biarkan dia hancur. Perhatikan di dalam kitab suci, pada saat Tuhan memanggil orang yang awalnya tidak punya pengalaman. Apa yang mereka pakai di dalam alasan mereka, itulah yang kita pakai di dalam zaman ini. Jadi sejak zaman Alkitab sampai zaman hari ini, alasan manusia selalu sama. Mestinya manusia membaca kitab suci, menemukan ada orang di PL atau di PB memakai alasan A, lalu akhirnya Tuhan permalukan dia karena dia tidak bersandar Tuhan, dan kita bisa baca ceritanya. Kenapa kita ulangi kegagalan tokoh itu? Mestinya kita sudah baca, kita tahu kegagalan dia, maka sekarang saya tidak akan ikuti tokoh ini yang tidak beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membuktikan Tuhan menyertai, maka aku akan melangkah di zaman ini, Tuhan yang sama pasti menyertai aku. Perhatikan waktu Musa dipakai oleh Tuhan. Nanti saya akan mengutip banyak cerita di dalam Alkitab dan kita tidak buka ya, supaya kita waktunya cukup. Di dalam zamannya Musa, Tuhan memakai dia. Dan kegentaran dia gentarnya luar biasa.
Dan Tuhan singkirkan ketakutan dia satu persatu, tetapi sampai akhirnya dia munculkan kegentaran dia yang tidak pernah dipikir oleh siapapun. Waktu dia lari dari Mesir, kegentaran dia menghadapi Firaun dan pasukan yang begitu mengerikan, maka dia pergi mengasingkan diri. Setelah dia pergi mengasingkan diri, maka nanti Tuhan akan memanggil dia setelah Firaun yang begitu bengis sudah tiada. Ketakutan dia kepada Firaun yang hafal wajah dia, Firaun yang tahu semua kelemahan-kelemahan dari si Musa ini, sekarang yang kau takuti sudah tiada. Mestinya melangkahlah dengan iman, karena musuh yang membayangi kamu, menakut-nakuti kamu, sekarang sudah tiada. Tetapi dia memakai alasan diri. Perhatikan semua orang kalau dipakai Tuhan, nanti buntut-buntutnya selalu memakai alasan diri. Saya sebetulnya mau, tapi saya ada meeting. Padahal meeting dia yang tentukan waktunya. Tinggal dia geser, beres semua. Tapi karena dia tidak mau melayani, maka dia pakai kesempatan, saya ada meeting untuk menolak pelayanan. Lalu kalau ada urusan keluarga, saya ada urusan keluarga. Padahal hari itu dia janji bawa anak ke mall, besok pun bisa diganti jadwalnya. Hari itu dia tetap bawa anak untuk menolak pelayanan. Selalu memakai alasan diri, alasan-alasan yang muncul sebetulnya itu alasan yang tidak masuk akal. Perhatikan Musa memakai alasan apa? Dia melihat kiri kanan mau pakai alasan A, alasan B, semua tidak kuat. Maka dia memakai alasan, saya tidak peta lidah. Tuhan panggil saya pasti untuk ngomong. Kalau Tuhan pakai saya alasan kaki saya, lutut saya ada OA, Tuhan berkata, coba jongkok, coba berdiri, jongkok, berdiri, bisa. Tidak kuat dia pakai alasan itu. Kalau dia pakai alasan tidak peta lidah, masih masuk akal karena komunitas dia di Midian, komunitas yang baru, dan dia terus berhadapan dengan kambing domba, mungkin sudah jarang ngomong, maka masuk akal. Apa yang Musa takutkan tidak pernah muncul di dalam seluruh hidupnya dan tidak pernah terjadi. Aku tidak peta lidah. Kalau betul-betul dia tidak peta lidah, di padang gurun waktu dia mengajarkan kebenaran firman, maka pasti muncul interupsi dari salah satu suku. Interupsi, boleh ulangi, tadi lu ngomong apa? Misalnya, dia tidak peta lidah, maka banyak gagap. Saudara sekalian, dengarlah firman Tuhan. Kalau ada 1-2 kali dia tidak peta lidah, apa yang dia bicarakan di padang gurun, pasti orang interupsi, maaf, tolong ulangi, kami tidak jelas maksudmu apa. Tapi sepanjang pelayanan dari Musa, tidak pernah bangsa Israel interupsi untuk minta Musa ulang kalimat dia yang terakhir atau kalimat dia yang pertama. Berarti Musa sangat peta lidah. Musa memakai saya tidak peta lidah, saya tidak mampu. Kalau kau tidak mampu, siapa yang mencipta lidahmu? Perhatikan semua alasan manusia di dalam pelayanan, Tuhan bungkam melalui tema penciptaan. Kau punya lidah, lidah Tuhan cipta untuk apa? Untuk berkata-kata. Kalau Tuhan taruh lidah untuk berkata-kata, masakan Tuhan yang sama tidak menaruh firman? Ini nanti terjadi di dalam zaman Yeremia. Yeremia berkata, aku tidak pandai bicara. Kau tidak pandai bicara, alasanmu apa? Karena kau ngurusin embek-embek? Oh bukan, karena aku masih muda. Kosakataku hanya wakaka, GBU, JBU. Tidak banyak, hanya kosakata chatting. Saya tidak bisa banyak ngomong. Saya masih sangat muda. Komunitas saya masih ABG. Tuhan menyentuh lidahnya, membuka mulutnya, Tuhan kasih firman.
Jadi jangan pakai alasan lidah. Tuhan yang mencipta lidah, Tuhan yang buat lidah berkata-kata. Akhirnya Musa terbukti fasihnya luar biasa. Tuhan berfirman kepada dia di Gunung Sinai. Dia tidak bawa catatan untuk catat semua kalimat Tuhan. Nanti turun gunung, dia bisa ulangi apa yang Tuhan katakan. Hebat kali dia. Mestinya apa yang Tuhan katakan di dalam 15 menit misalnya, dia akan selesaikan di dalam 2 jam. Karena tidak peta lidah, maka dia ngomongnya berepotan dan ulang-ulang terus. Tapi heran, begitu turun, apa yang dia sampaikan, semuanya lancarnya luar biasa. Musa mengalami hal yang sama. Waktu pertama kali dikirim, Tuhan pakai dia yang tidak pengalaman. Dia membayangkan seluruh masa depan dia akan memimpin begitu banyak orang yang dulu pernah menolak dia, sekarang suruh dia pimpin. Wah, ini ada masalah secara pribadi. Banyak orang melayani seringkali bukan karena Tuhan tidak mau pakai dia, tapi karena ada kelas pribadi dia sama orang tertentu atau komunitas tertentu. Akhirnya orang ini dikasih kesempatan, orang ini sengaja tolak dan Tuhan biarkan. Kau mau tolak, silakan kualihkan kepada yang lain. Di dalam pelayanan kita melihat banyak like dan dislike. Kalau yang ini like sama ini, dia akan perhatikan terus. Kalau dia tidak dislike, sumpah mati, jangan harap kau bisa ada di sini. Musa, kau mempunyai dislike kepada orang Israel, sekarang kuutus kau, bebaskan mereka. Pimpin mereka yang tegar tengkuk itu. Dan akhirnya Musa tidak bisa apa-apa lagi dan dia pergi. Harun jauh lebih baik. Harun Tuhan perintahkan waktu bertemu sama Musa tidak banyak komentar. Dan akhirnya dua-duanya pergi. Satu pakai komentar, yang Harun tidak pakai komentar. Dan dua-duanya dipakai oleh Tuhan. Yesaya bagaimana? Yesaya berkata, aku ini najis bibir. Tuhan, kalau yang lain-lain tidak bisa ngomong, bibirnya tidak fasih. Kalau aku sangkin fasihnya sampai najis saya. Terlalu banyak gosip, terlalu banyak cingkunek kalau orang Medan bilang ya. Terlalu banyak cingkunek dia gitu kan. Ributnya minta ampun, cerewetnya minta ampun, ngomongnya tak bermutu. Aku ini najis bibir. Satu sisi tidak bisa ngomong, terlalu suci bibirnya. Karena kurang banyak cemoohan, kurang banyak kosakata. Tapi Tuhan pakai. Yang satu, aku najis bibir. Tapi mataku sudah melihat Sang Raja. Perhatikan, Tuhan membuka mata orang di saat awal pelayanan. Tuhan memberikan visi kepada setiap orang secara berbeda-beda. Untuk apa? Untuk nanti mereka dilibatkan di dalam medan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Tuhan buka matanya si Musa. Lihat, ada api yang membakar semak, tapi semak tidak hancur. Ada penglihatan yang dia lihat, dan ada suara firman yang dia dengar, ada panggilan yang dia harus jawab, dan dia harus melangkah. Semua model panggilan kepada nabi-nabi Tuhan modelnya sama. Ada penglihatan, ada pendengaran firman, ada utusan untuk membuka mulut, dan ada perintah untuk suruh pergi. Ini organ tubuh yang dihidupkan. Mata dihidupkan untuk melihat penglihatan yang Tuhan kasih. Mulut dihidupkan untuk berkata-kata firman yang ilahi. Telinga dibuka untuk mendengar firman ilahi. Kaki dikuatkan untuk melangkah pergi ke tempat yang jauh. Dan heran, semua yang Tuhan pakai ini, inilah yang nanti masuk di dalam tanda Mesias. Mesias kalau datang, dia akan memelekkan mata orang buta. Mesias kalau datang, dia akan membuka kuping tulinya manusia menjadi bisa mendengar,
mulut yang bisu menjadi bisa berkata-kata, kaki yang lumpuh akhirnya akan melompat-lompat. Semua yang Tuhan bukakan untuk nabi-nabinya, ini semua sampai ke zaman Yesus, inilah semua yang Yesus akan sembuhkan. Karena ini masuk dalam kategori tanda Mesias. Amin. Yesus yang menyelesaikan semua kesulitan manusia. Maka Yesus mengatakan, aku menyertai kamu. Kalau Tuhan, Yesus yang sudah menggenapkan tanda Mesias, yang sudah membuka semua panca indera tadi, dia menyertai. Kenapa kita takut? Tuhan memakai orang-orang yang tidak punya pengalaman. Tuhan pakai Musa, Yesaya, Tuhan pakai Nuh yang tidak punya pengalaman dirikan batra. Coba prestasi saya buat sekoci saya tenggelam, buat itu kating-ting, akhirnya moncongnya bengkok. Sekarang suruh buat batra, saya tidak pernah punya pengalaman. Karena saya bukan penangkap ikan. Nuh waktu keluar dari batra, dia petani. Orang zaman dulu kerjaannya kalau bukan gembala, maka petani. Ini menurunkan tugas yang Tuhan kasih kepada Adam dan Hawa. Kau harus menaklukkan, maka binatang ditaklukkan, maka jadi peternak atau gembala. Lalu tanaman kau harus mengusahakan, maka jadi petani. Yang jadi nelayan belum muncul. Lalu sampai kepada zaman Nabi Nuh, selain gembala sama petani, sekarang ada dunia air, yaitu kau harus buat kapal yang besar. Tidak punya pengalaman, tapi jadi. Salomo tidak punya pengalaman, dirikan bait suci, akhirnya jadi. Daud tidak pernah punya pengalaman memimpin sebagai raja, tidak pernah jadi ketua kelas, sekarang jadi raja. Tidak pernah jadi RT, ketua RT, atau jadi bupati, sekarang menjadi raja, memimpin bangsa yang sangat besar. Saul tidak punya kehebatan apapun. Waktu Tuhan memanggil dia, dia sedang bersembunyi di tumpukan barang-barang. Tuhan waktu memanggil Daud, Daud sedang ada di padang mengurus kambing domba. Tidak pernah punya pengalaman. Saul waktu dipanggil oleh Tuhan, dia berkata, aku seperti anak yang lahir tidak pada waktunya, itu adalah anak prematur. Dia menganggap dirinya secara rohani seperti anak prematur, yang hidupnya mestinya mati. Tapi Tuhan kasih anugerah bisa hidup, dan Tuhan pakai dia menjadi orang penting di dalam seluruh sejarah gereja di zaman mula-mula. Tuhan panggil semua nelayan-nelayan. Nelayan kerjanya tangkap ikan. Yang tangkap ikan sekarang disuruh tangkap manusia. Kau menjadi penjala manusia. Perhatikan, Tuhan alihkan ke bidang yang dia tidak kuasai. Kalau Nuh dirikan pondok. Wah, memang kerjaanku gampang itu. Saya setiap hari lihat ada orang tinggal, tebang pohon lah inilah. Oh, tebang pohon, akhirnya ranting dipakai, batang dipakai, lalu pakai daun tutup-tutup. Oh, jadi tempat tinggal. Tuhan bilang, dirikan pondok untuk keluargamu. Siap, gampang. Itu binatang yang lari-lari kejar, tangkap, jinakkan. Oke, gampang. Dunia darat, gampang. Tumbuhan, binatang, gampang. Dunia air, gua tak punya pengalaman. Karena tidak ada pekerjaan nelayan zaman dulu. Kau harus terobos yang kau tidak punya pengalaman. Nelayan-nelayan, kau pengalaman tangkap ikan. Kau belum pengalaman tangkap manusia. Jadi Yesus memberikan dua macam kelompok ikan. Ikan pertama yang ada di air untuk konsumsi manusia. Ikan kedua yang ada di darat. Kau harus jala mereka. Tuhan, tidak ada profesi kami sebelumnya, jala-jala manusia. Tetapi dia harus masuk ke bidang yang dia tidak kuasai. Amin. Semua orang melayani selalu di bidang
yang dia sudah kuasai. Kalau regional sudah pegang satu tempat, pegang terus nggak mau lepas-lepas. Mesti lepas, saudara. Masih banyak tempat yang perlu dikunjungi. Satu tempat kita sudah masuk, sudah layani, kita sudah tahu, tahun depan datang semua PIC sudah komplit, sekolah sudah di-list, tidak ada tantangan lagi. Perlu masuk ke tempat yang baru, di situ kita akan menghadapi tantangan yang baru, amin. Dan cepat perluas semua wilayah jajahan, tanda petik jajahan. Di dalam peperangan, setiap kali perang, pasti identik dengan perluas wilayah kekuasaan. Di dalam KKR regional, setiap kali KKR identik dengan perluas wilayah yang akan dilayani. Tetapi seringkali terjadi bukan hanya perluas, tapi makin sempit. Awalnya 3 kabupaten jadi 1. Sudah 1 kabupaten, sisa 3 kecamatan. Setelah sisa kecamatan, sisa 5 gereja induk. Akhirnya tidak berangkat lagi. Mestinya harus makin luas. Dulu Pak Tong wawancara saya, dia tanya saya, kamu setelah keliling Sumatera, jangan terus di Sumatera. Waktu itu kami keliling Sumatera Utara dengan Pak Rajali, kami masuk sampai ke dalam-dalam. Di sini ada pendeta Yusak pernah ikut. Kami keliling KKR di situ, sudah banyak tempat kami jelajah dan Sumatera Utara sangat luas. Dan setelah masuk sekian lama, Pak Tong tanya, kau sudah kemana? Sumatera Utara. Jangan hanya Sumatera Utara. Kalimat dia membuat saya tidak bisa tidur. Sumatera Utara sangat luas, belum selesai dikunjungi. Sudah dikatakan jangan hanya Sumatera Utara. Maka sejak itu saya bergumul, saya harus jelajah wilayah lain. Akhirnya saya menyelesaikan seluruh Kalbar. Lalu move lagi, sampai hari ini. Lalu Pak Tong keluarkan satu ilustrasi menarik. Kamu ya, jangan seperti naga. Saya bingung. Naga bagus. Kalau dia bilang jangan kayak cacing. Amin, saya ngerti, cacing kecil. Jangan seperti naga. Maksudnya apa? Lalu puji Tuhan, dia kasih jawabannya. Kayak Yesus kasih perumpamaan, Yesus jelaskan arti perumpamaan. Kalau tidak, orang tafsirnya banyak. Naga, kepalanya gede, ngeri, seram. Makin ke badan, makin ke ekor, makin kecil. Oh, saya mengerti sekarang. Jangan di awal mengebu-ngebu dan besar, makin lama makin kecil. Sejak saat itu saya ingat naga. Setiap kali ada ukiran naga, saya langsung lihat buntutnya. Benar, buntutnya kok ciut jadi kecil. Depannya waktu muncul, sangarnya luar biasa, menyeramkan. Badannya kokoh luar biasa. Tapi jangan hanya lihat sampai di situ, lihat sampai ke buntut yang mengikuti dia. Akhirnya menciut dan mengecil. Di situ saya mengerti, harus jelajah yang saya belum jelajah. Ini spirit yang Tuhan tanamkan di dalam kitab suci. Kau sudah jalan ikan, sekarang jalan manusia. Kau sudah layani orang Yahudi, sekarang kau layani bangsa-bangsa. Tuhan perintahkan kepada si Paulus, kau akan layani bangsa-bangsa, raja-raja, dan orang Israel. Orang Israel diliskan di paling akhir. Kau akan layani bangsa-bangsa lain, kerajaan atau raja-raja, dan orang Israel. Karena rasul-rasul sudah bercokol di kota, di tempat orang Yahudi berada, tapi yang tidak bisa diterobos masih banyak tempat. Sekarang bagian kamu, kau harus ke bangsa-bangsa yang lain. Spirit menerobos yang belum pernah kita layani. Ini spirit yang sangat penting. Karena makin hari kita lolos pembentukan Tuhan,
yang mestinya Tuhan mau bentuk kita di kota itu, tapi karena kita tidak ke sana, kita terus ada di kota yang sama, pembentukannya sudah sama, dan kita sudah hafal, kesulitannya sudah sama. Begitu pindah ke tempat lain, baru kita tahu kesulitannya besar, luar biasa. Setelah saya banyak keliling ke tempat-tempat, sekarang saya bukan hanya garap 1-2 kabupaten, saya garap 1 provinsi. Saya mau buktikan 1 provinsi bisa digarap. Kenapa hanya 1 kabupaten? Saya mau buktikan dengan berapa puluh orang yang dibawa, dengan pemetaan yang clear, saya bisa sapu 1 provinsi. Maksimal 2 minggu pasti selesai. Lalu kalau provinsinya tidak banyak Kristen, 1 minggu pasti selesai. Dan saya sudah buktikan. Provinsi Sumatera Barat, 1 minggu kami selesaikan. Provinsi Bengkulu 1 minggu saya selesaikan. Provinsi Sulawesi Tenggara 1 minggu saya selesaikan. Provinsi Sulawesi Utara 2 minggu saya habisi seluruh provinsi itu. Dan nanti bulan 4 saya akan habisi Provinsi Gorontalo 1 minggu. Saya ingat kalimat Patong, jangan kau kayak naga, kepala besar lalu makin lama makin menciut. Mestinya kita harus makin lama makin luas, jelajah wilayah-wilayah yang belum. Ini prinsip di dalam kitab suci. Dan Tuhan pakai kita yang tidak pengalaman, supaya setiap kali kita masuk ke tempat yang baru, mulai dari nol, orang tidak kenal, sinode kita tidak kenal, orang interogasi kita, diwawancara, dicurigai, dihina-hina, kita masuk lagi sampai akhirnya mereka kenal dan menjadi kawan baik. Lalu ke tempat lain, mulai nol lagi. Ini cara pembentukan Tuhan yang Tuhan siapkan. Ini poin pertama, Tuhan pakai yang tidak pengalaman. Poin kedua, semua yang Tuhan kasih tidak masuk akal. Kalau masuk akal, jangan-jangan bukan dari Tuhan. Tuhan perintahkan Adam dan Hawa, kau beranak cucu. Padahal divonis mati nanti. Sebelum jatuh, kau beranak cucu. Setelah jatuh, divonis mati. Mana mungkin gua bisa punya anak, apalagi melihat anakku punya anak yang disebut cucu. Lalu penuhi bumi. Tuhan, taman saja belum beres, sudah ngurusin taman-taman sebelah dan pulau-pulau sebelah dan seluruh bumi. Tidak bisa Tuhan. Ini namanya visi panggilan yang tidak masuk akal. Tapi sampai hari ini kita melihat manusia ada di semua titik-titik belahan bumi. Dan kalau Adam, Hawa bangkit hari ini, setelah dia lihat bumi kayak gini, dia mati lagi. Kaget dia, kok banyak kali manusia-manusia. Dia nggak pernah kepikir manusia bisa banyak. Dulunya cuma mereka berdua. Penuhi bumi berarti keluar dari tamanmu, keluar dari semua yang kau rasa sudah nikmat, kau harus masuk ke wilayah yang lain. Di situ banyak keindahan yang lain, di situ Tuhan akan menuntun hidupmu, di situ kau akan menyaksikan pemeliharaan Tuhan yang baru setiap hari. Kitab Ratapan mencatat kasih Tuhan baru setiap hari. Tuhan kasih manna baru setiap hari. Maka orang Israel tidak punya pengalaman untuk manna yang besok. Karena manna besok akan datang yang baru. Tidak punya pengalaman untuk manna yang lusa. Jatuhnya, modelnya, titik jatuhnya, saya kumpulkan di titik mana, Tuhan jatuhkannya. Nanti di sini tumpukan lebih banyak, di sana lebih sedikit. Tuhan atur semua berbeda, supaya manusia mengagumi cara Tuhan bekerja. Dan Yesus melakukan mujizat, tidak pernah Yesus ulang cara yang sama. Di dalam menyembuhkan orang yang tuli pakai cara A, nanti dia ulangi lagi, dia bisa pakai cara B, dia tidak pernah pakai cara yang sama. Semua pendeta-pendeta kesembuhan ilahi yang memakai cara yang sama tidak sesuai dengan kitab suci. Kalau yang memakai tepuk, terus sembuhkan orang baik tepuk, tidak sesuai kitab suci. Yesus sengaja tidak pakai cara yang sama untuk membuktikan ini kuasa Tuhan yang hidup. Pakai cara yang sama, minyak. Pakai cara yang sama, cara calling yang sama, cara tumpang tangan yang sama. Ini tidak sesuai dengan kitab suci. Yesus tidak pernah pakai cara yang sama.
Supaya setiap kali kita baca kitab suci, kita memperhatikan cara apa yang Tuhan pakai. Habis itu, nanti menghadapi ini, Tuhan pasti pakai cara ini. Tidak, Tuhan pakai cara lain lagi. Yesus mengatakan perumpamaan, Yesus tidak ulang perumpamaan itu. Setelah selesai, Yesus pakai perumpamaan yang lain lagi. Ini keindahan di dalam mempelajari firman. Yang kedua tadi, tidak masuk akal. Tuhan utus semua murid-murid, kau pergi, jadikan semua bangsa. Waduh, kejam. Semua bangsa muridku. Dan orang Yahudi tahu, tidak mungkin semua bangsa. Kami Yahudi saja sudah setengah mati. Mau segala bangsa, mau terobos Samaria, tidak bisa. Mau sampai ke daerah Yunani, tidak bisa. Tapi kau harus pergi. Tidak masuk akal, karena berbenturan sama tradisi kami. Tapi harus jalani. Maka sampai hari ini, saudara pergi ke segala bangsa, selalu ada komunitas orang Kristen yang ngumpul di situ, meskipun cuma 1% lebih. Tapi sudah ada yang tiba di situ, Injil sudah tiba di situ. Tidak mungkin? Jawabannya mungkin. Intinya, jangan lihat ke hari depan, prediksi hari depan, mikir hari depan, sampai kau ketakutan melangkah. Sekarang tugasmu selama kau hidup, jalankan itu. Tugas yang lain Tuhan akan kabulkan dengan memakai orang-orang lain. Tapi bagian kita harus kerjakan. Kau diutus seperti anak domba ke tengah serigala. Tidak masuk akal Tuhan. Masa saya dimakan? Bukankah harus menginjili? Kalau menginjili kan harus sehat. Belum menginjili, sudah jadi santapan malam dari serigala. Nanti tetangga yang lain, gimana gua injili? Kau pergi. Tidak usah banyak ribut, jalani saja. Akhirnya rasul-rasul yang diutus pergi, mereka pulang. Dan mereka menyaksikan, ternyata setan-setan pun akhirnya takut sama kami. Yesus berkata, tuai yang banyak, pekerja sedikit. Mintalah. Mereka sudah lihat, pulang. Mereka tidak minta. Kegagalan utusan. Sudah masuk, sudah lihat, tidak dobelkan pekerja. Saya sekarang kesulitannya, saya tidak punya cabang, saya tidak bisa latih pengkhotbah awam lagi. Karena mau latih pakai wilayah mana, saya umumkan di mimbar mana. Saya sudah latih pengkhotbah awam lebih dari 1.000 orang. Dan kebanyakan pengkhotbah awam yang sekarang yang ada di cabang-cabang, dulu pertama kali saya yang latih. Kau sudah lihat, pulang, minta Tuhan kirim pekerja. Rasul-rasul tidak kerjakan itu. Maka selalu pelayanan Tuhan waktu mau besar, pekerja Tuhan sedikit. Karena sedikit, kita berbelas kasihan untuk yang sedikit. Kita kurangi kabupaten, kita kurangi berapa kecamatan, kita kurangi berapa gunung. Dan akhirnya kita pulang bersyukur jumlah tahun ini lebih 500 orang dibandingkan tahun yang lalu. Padahal kita lolos berapa banyak. Dulu di satu sekolah, itu di Toraja, bertahun-tahun tidak bisa tembus karena jalanan putus. Lalu guru-guru yang ngajar harus parkir motor di bawah dan jalan kaki 2 jam baru sampai ke gunung. Saya berkata, Tuhan kapan suatu saat saya bisa tembus? Saya nggak mungkin jalan kaki ke sana 2 jam. Waktu saya akan habis, bagaimana saya bisa melatih tim, lalu membagi tim, lalu koordinasi dan rapat, saya nggak mungkin bisa ke sana. Di sana tidak ada sinyal. Sampai bertahun-tahun waktu jalanan sudah tembus, saya naik ke atas. Setelah naik ke atas, ketemu kepala sekolah. Saudara mau tahu dia katakan apa? Pak, bertahun-tahun saya lihat di bawah, kertas lagu STEMI sudah beredar. Dan saya berdoa biar tahun ini tim STEMI ada naik. Ternyata tidak naik, karena jalannya putus. Tahun depan saya lihat karena saya pulang, anak-anak saya, mereka pegang kertas STEMI. Berarti STEMI datang lagi. Kapan STEMI naik ke atas? Ternyata tidak naik karena jalannya putus. Setelah sekian tahun, saya waktu naik, dia berkata, Pak, terima kasih Pak. Sudah bertahun-tahun kami doakan biar ada tim STEMI yang naik. Setelah layani, waktu saya pulang, kayak semua siswa antar saya, nggak tahu mau ke airport atau kemana. Mereka dada terus sama saya. Wih, ada yang kejar saya. Kayak artis saya. Untung mereka tidak bawa buku untuk tanda tangan.
Mereka begitu terkagum karena ada orang yang mau naik ke atas. Coba kalau kita berpuas, udah kita di bawah saja. Yang jauh-jauh itulah yang berkesan. Sekarang banyak orang suka di kota. Orang kota tidak hargai firman, karena banyak gereja, banyak yayasan sudah layani. Yang di pelosok, yang kita belum jangkau, disitulah Tuhan akan kirim kita masuk ke dalam. Nunggu kau tidak ngerti dunia air, sekarang buat kapal. Hei rasul-rasul, kau banyak nelayan ya. Kemudian serasul banyak nelayan. Sekarang kau ahli air, sekarang ku kirim kau ke darat. Kau tangkap manusia. Jadi penjala manusia. Dan semua yang tidak masuk akal, sekarang karena tidak masuk akal, Tuhan, Engkau berilah kepada aku pengertian. Karena aku tidak bisa memahami, tuntunlah pikiranku, tuntun hatiku, disitulah kita akan sukses di dalam pelayanan. Itu poin kedua ya. Poin pertama apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru akan tiba gitu ya. Poin pertama apa? Tidak punya pengalaman. Jangan pakai alasan saya tidak punya pengalaman ya. Semua kita tidak pernah punya pengalaman SD, hanya lulus SD. Tidak pernah punya pengalaman pacaran, hanya pacaran berkali-kali putus melulu. Tidak pernah punya pengalaman jadi ayah, jadi ayah. Tidak pernah punya pengalaman jadi kakek, jadi kakek. Sekarang saya tanya, orang yang sudah punya anak, apakah gentar dan takut kalau dia punya cucu? Saya belum pernah lihat orang tua konseling, Pak doakan saya Pak. Saya gentar Pak, kalau saya punya cucu. Saya takut Pak, ngeri Pak. Dia anak kecil, lari-lari, kejeduk kepalanya, pecah nanti. Ngeri Pak, saya takut Pak, doakan saya Pak. Ada? Yang ada, orang tua pesan ke anak, cepat kau. Punya anak, cepat. Papa sudah tua, Papa mau gendong baby. Yang tidak punya cucu, pengen cepat punya cucu. Padahal nggak pernah punya pengalaman jadi kakek. Tapi ada sukacita, ingin jadi pengen. Tapi heran dia pelayanan. Yang belum pernah lakukan, tidak ada kerinduan, ingin jadi pengen. Oke, poin kedua apa? Tidak masuk akal. Oke. Poin yang ketiga, selalu kita akan rasa berat. Setiap kali pelayanan, gampang, hati-hati. Kemungkinan bukan itu yang Tuhan kasih. Setiap kali kita mandang ke depan, berat. Nah itu. Tuhan kasih tugas kepada hamba-hambanya, semuanya punya dalil yang sama, yaitu berat. Kami tidak sanggup menerimanya. Saudara berkata, aku tidak mau yang berat. Hak apa kita berkata, aku tidak mau berat? Yesus sendiri menanggung begitu berat. Di Taman Getsemani seperti mau mati rasanya. Yesus sendiri menanggung hukuman yang harusnya manusia terima, dan Dia yang adalah Allah yang menjadi manusia. Hatiku sangat sedih. Di dalam bahasa asli, jiwaku sangat berduka. Perhatikan, ini duka cita hamba Tuhan yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Hatiku banyak berduka, seperti mau mati rasanya. Bayangkan kalau Yesus melayani sampai titik yang sangat berat itu, kok kita pilih yang gampang dan enak, saudara. Musa dikasih tugas oleh Tuhan, terlalu berat. Maka di padang gurun waktu dia stres, dia ungkapkan kekecewaan dia. Bukankah sudah kukatakan aku tidak mampu? Tuhan kasih tahu dia memang berat. Karena memang berat kau harus sandarkan Tuhan. Itu cara Tuhan. Tuhan kasih ujian besok. Dosennya killer. Maka malam ini kita doa agak panjang. Coba kalau besok ujian. Dosennya murah hati. Salah jawab pun A. Benar jawab A+. Kira-kira doa enggak? Kita juga doa ya. Tuhan kami berdoa biar besok dosennya tidak sakit. Biar ujian tidak mundur. Coba kalau dosennya killer. Tuhan, aku memang bodoh Tuhan. Sudah baca 15 kali enggak ngerti-ngerti. Kalau doa yang baik, Tuhan kasih saya pengertian, saya sudah belajar semaksimal mungkin. Kalau doa yang tidak baik, Tuhan biar besok dia mencret, tidak datang, sakit, mati, kena petir, ganti dosen yang lain.
Tuhan angkat nyawanya itu ya, merusak, mengganggu semua mahasiswa, susah lulus sama dia. Tuhan izinkan kita hadapi yang berat, supaya kita sadar, aku perlu Tuhan. Semua orang kalau ahli angkat barbel, dia sudah bisa angkat 150 kilo, waktu dia angkat 50, orang datang bantu, dia hina orang bantu. Emangnya gua nggak bisa? Oke, angkat 70, ada orang bantu lagi, emangnya gua nggak bisa? Sudah 100 kilo diangkat, orang nggak bantu dia lagi, karena takut dimarahi. Dan dia angkat terus, sampai 155 kilo. Waktu dia angkat tidak mampu, orang lain semua diem, tidak berani tolong dia. Dan akhirnya dia kena tindih dengan barbelnya, dan setelah itu masuk rumah sakit, lalu orang besuk dia marahin. Kenapa kau tahu aku tidak bisa angkat, kok lu tidak bantu? Masalahnya gua tidak tahu, lu sekarang tidak kuat, awalnya lu rasa kuat terus, maka sekarang aku angkat tangan, tidak bantu kamu, kau jebol. Selama beban itu tidak kita rasa berat, kita tidak calling Tuhan. Begitu sudah berat, baru kita calling Tuhan. Elia pernah rasa dia ingin mati, terlalu berat. Aku hanya sendiri. Kelemahan hamba Tuhan selalu lihat dia tersendiri. Kita tidak tersendiri, amin. Sekarang saya kasih tahu rahasianya. Kalau saya hanya memperhatikan komunitas di sini, saya minoritas. Karena di sini berapa orang sih? Tetapi kalau saya masukkan diriku di dalam komunitas kerajaan Allah yang begitu banyak jumlahnya, saya mayoritas. Amin. Saya kalau masuk ke satu komunitas, saya mengabdi di situ, saya minoritas. Begitu saya masukkan diriku dalam komunitas kerajaan Allah, maka saya akan jadi mayoritas. Karena yang saya layani begitu banyak. Oleh sebab itu Tuhan tahu kau sedikit, kuutus kau ke seluruh bumi, supaya kau tahu kau tidak minoritas, kau ini akan masuk di dalam cara berpikir yang baru, konsep kerajaan Allah. Itulah yang nanti Paulus akan mengerti. Paulus pergi ke setiap tempat, Tuhan munculkan rekan sekerja yang baru, yang dia tidak pernah dapatkan kalau dia hanya di Yerusalem. Dia tidak pernah dapatkan kalau dia tidak tinggalkan Tarsus. Dia dapatkan semua orang-orang. Dan dia ada di antara semua mereka. Dia sekarang menjadi mayoritas. Kalau dulu menjadi Kristen dia minoritas. Karena semua rasul menolak dia. Waktu rasul menerima dia tetap jadi minoritas. Karena jumlah rasul, jumlah orang percaya berapa orang yang ada di situ. Begitu dia keliling banyak, dia menjadi mayoritas. Di situ dia ketemu orang percaya, orang percaya, orang percaya. Dan surat dia begitu hidup, karena di salam-salam di bagian terakhir, dia munculkan semua nama-nama baru yang tidak pernah dikenal oleh semua rasul yang lain. Dan dia ada di komunitas banyak orang, karena terobos. Tidak hanya di satu tempat. Berat, sangat berat. Sampai hari ini, siapa yang pergi ke objek wisata, tempat peninggalan Yohanes, paling Pulau Patmos. Tetapi orang pergi untuk menelusuri jejak-jejak misi, paling banyak adalah misinya Paulus. Tidak ada orang pergi ke Tor, jelajahi jejak-jejak misi Rasul Yakobus, Rasul Andreas. Tidak ada itu. Yang ada cari siapa? Cari yang Paulus. Tuhan sisakan peninggalan puing-puing supaya seluruh dunia mengingat orang ini yang minoritas sudah menjadi mayoritas meskipun beban berat, tapi dia selesaikan semua itu. Oke? Sekarang poin yang keempat. Di dalam pelayanan di masa awal, poin yang keempat, Tuhan selalu kasih teamwork. Ingat baik-baik ini. Adam, Tuhan kasih Hawa.
dan disebut penolong. Berarti sendiri tidak mungkin bisa. Maka perlu ada penolong. Maka nanti Adam bisa stres, Hawa yang mendampingi. Nanti ngurusi anak, Adam waktu stres, ada Hawa, Hawa stres, ada Adam. Tuhan membangkitkan teamwork pertama dari keluarga sendiri. Ingat baik-baik. Di dalam gereja Tuhan saya amati, gereja kalau ada si koko yang rajin, didiknya tidak rajin. Istrinya rajin, suaminya tidak. Suaminya rajin, istrinya ngerumpi, tidak tahu kemana-mana. Ada juga suami istri yang rajin, ayah, ibu, kakek, nenek, semua ikut rajin. Tetapi sangat-sangat jarang. Lihat teamwork pertama Adam, Tuhan kasih Hawa. Teamwork kedua dengan keluarga yang sudah lebih menjangkau luas, yaitu cerita Nuh. Nuh, istri. Adam, istri. Nuh sama istri, lalu dengan 3 anak. Libatkan anak, lalu libatkan menantu. Ini menjadi satu teamwork yang sudah semakin luas. Dan Tuhan memakai Musa, Harun, Miriam dari satu kandungan Yokebed yang sama. Siapa yang bilang memimpin banyak orang tidak bisa kakak adik? Tuhan membuktikan itu mitos. Tuhan memakai Musa, Harun, dan Miriam. Meskipun Harun dan Miriam pernah iri, tetapi apakah tidak pakai anggota keluarga? Anggota yang lain tidak iri, juga akan alami iri. Kalau alami iri, maka tidak pakai anggota keluarga. Kalau alami iri, tidak pakai orang luar. Ya mati, tinggal kita sendiri. Tuhan pakai Musa, Tuhan pakai Harun, Tuhan pakai Miriam. Anggota keluarga. Lalu perhatikan, ini di perjanjian lama. Sampai perjanjian baru, Tuhan calling rasul dari yang saudara. Andrea sama Simon, Yakobus, kau sama Yohanes. Ini semua anggota saudara. Dan bukan hanya itu, Tuhan panggil musuh yang tidak mungkin bisa bergaul sama siapapun dan tidak mungkin yang lain bisa terima dia. Tuhan masukin satu orang zelot. Orang zelot si pemberontak. Mana mungkin bisa bersatu dengan orang yang kompromi. Mereka akan melawan Romawi, tidak mau bayar pajak. Ketemu rasul yang lain, semua oke, bayar pajak. Pasti cekcok. Tuhan taruh, lu hadapi si selot nih ya, yang tukang berontak ini. Tuhan masukkan Yakobus, Yohanes, Boanerges, anak-anak guntur yang meledak-meledak itu. Lu hadapilah dia. Lalu Tuhan masukkan satu yang kau anggap najis. Kau harus terus bersalaman sama dia. Dan kau makan bersama dengan dia orang berdosa ini, yaitu si pemungut cukai. Ini cara Tuhan, saudara. Kita biasanya cari orang yang udah kompak ini. Wah, bahasanya sudah matching, ini adatnya sudah matching, sama-sama suka rawon, sama-sama suka ikan asam manis, maka ini grup saya. Tuhan masukkan grup 12 rasul, semuanya orang yang macam-macam. Dan Yesus yang akan menjadi pendidik dari mereka, dan mereka harus belajar menerima kerajaan Allah yang berbeda-beda. Karena itulah teamwork yang sejati. Teamwork yang pertama dimulai dari family. Teamwork yang lebih luas menjadi the family of God. Amin. The family of God ini menjadi teamworknya kita. Waktu Tuhan memakai Yunus khotbah di Niniwe. Niniwe dilayani satu orang, tidak mungkin bisa selesai. Saudara kalau satu orang, coba layani satu kabupaten. Saya tunggu sampai tahun depan. Sudah sampai di mana engkau? Lihat jumlah gereja, jumlah sekolah, jumlah pelayanan komisi lah, PA lah, apalah. Mau keliling semua, sampai bertahun-tahun belum pulang kita. Yunus, kau mau penginjilan ke Niniwe? Tidak ada tour guide-mu, tidak ada petamu. Kau mau keliling? Lu jalankan dulu ya. Tugas Tuhan memang tidak masuk akal. Tugas Tuhan memang berat. Tapi karena kau sudah taat, ku munculkan teamwork. Perhatikan ya. Saya coba bayangkan bagaimana Injil masuk ke Niniwe. Begitu Yunus keluar dari perut ikan, dia mulai khotbah.
Satu orang sudah dapat firman, dia pasti akan bantu share. Dan akhirnya yang share, sampailah berita ini ke raja. Jadi bukan Yunus yang ketok pintu kerajaan, saya daftar Senin mau ketemu raja. Tidak mungkin dia bisa ketemu raja. Karena protokolernya itu begitu panjang. Tapi informasi masuk. Itulah teamwork yang tidak kelihatan. Satu persatu yang sudah dengarkan Injil, sharing. Akhirnya semua waktu sharing, itu menjadi rekan sekerja Yunus yang tidak kelihatan. Dan itulah the family of God. Amin. Kita sekarang bawa berapa orang, setelah bawa berapa orang, buka pintu, ada rekan kerja kita yang keluar. Maka nanti kita ketemu orang, jadi ojek yang setia sama kita, ini teamworknya kita. Ada satu ojek di Sumba sampai hari ini masih kontak-kontak saya. Sudah berpuluh tahun kenal dia. Sudah seperti keluarga sendiri. Dan dia kalau ketemu saya senangnya minta ampun, saudara. Sampai hari ini. Itu teamwork. Meskipun dia pernah jadi ojek. Rumahnya kecil dan motornya waktu itu masih cicil. Setelah saya bersama dia, saya tahu orangnya sungguh-sungguh. Lalu saya share ke tim kita. Lalu kita lunaskan semua cicilan dia. Dan dia mau nangis. Berapa tahun kemudian, waktu saya ketemu dia lagi, saya tanya, motor kamu yang sudah lunas sekarang di mana? Saya sudah kasih anak saya pakai untuk kerja. Hah? Jadi motor ini dari mana? Ini sudah motor kedua. Dan ini saya cicil, sudah hampir lunas. Luar biasa nih orang, sampai hari ini. Bagi saya, dia bukan ojek saya. Dia rekan saya, amin. Itu teamwork kita. Maka sampai hari ini kemana saja saya punya rekan banyak sekali. Di gunung sana ada guru, di gunung sana ada pendeta, di gunung sana ada vikaris, di gunung sana ada staf admin, ada TU-nya, di mana-mana semua ada. Ini menjadi semua rekan kerja. Begitu kita mau sampai ke sana kita kontak dia, dia siapkan semua. Nanti kami atur, kami pinjamkan mobil. Orang ini kok bisa? Inilah rekan sekerja kita. Tuhan ingin pakai kita dan buka mata kita untuk mengerti teamwork. Amin. Yesus waktu memberi makan kepada 5.000 laki-laki. Pakai hanya 12? Tidak. 12 yang ikut menyalurkan. Tapi ingat, dibagi kelompok. Ada kelompok 50, kelompok 100. Setiap kelompok kalau dibentuk pasti ada kepalanya. Maka waktu diedarkan, pasti edarkan ke satu orang. Orang itu yang nanti akan mengedarkan ke sebelah. Kita kolekte, kita pakai sistem teamwork, saudara. Coba bayangkan ya, kebaktian Pak Tong, 8.000 orang. Duduknya bersempitan. Kita berkata, tidak perlu teamwork. Lalu kita edarkan kantong. Satu, kita ikut jalan. Sampai orang enak tungguin kita. Kita masuk lagi ke gang kedua. Sampai kaki kejeduk-jeduk. Gang ketiga. Lagu sudah satu album, hall sudah mau tutup, kolektan masih gerak. Maka kita kasih di hook satu, setelah dia kasih, dia edarkan. Itu teamwork kita, saudara. Tidak pernah dilatih, gerak sendiri. Akhirnya di dalam waktu yang singkat, semua jalan. Termasuk waktu Natal. Hall begitu gelap, pembicara sudah nyalakan lilin, nanti satu persatu lilin nyala. Kenapa? Karena satu nyala, bagi-bagi. Satu bagi ke 5, satu bagi ke 2, satu bagi ke 3. Dalam waktu singkat semua lilin langsung nyala. Itu teamwork. Coba bayangkan ya. Pembicara, misalnya saya pimpin kebaktian Natal, lilin sudah dinyalakan. Semua yang sudah pegang lilin, sudah. Oke, saya turun satu-satu. Sampai Natal tahun depan, baru sampai ke ujung saya. Kelamaan. Lilin yang di depan sudah bakar bajunya. Masih di atas belum selesai. Hanya orang di bawah sudah gosong. Lilin yang hidup sudah habis. Begitu cepat. Langsung selesai. Ini teamwork. Amin. Mulai hari ini ya. Saudara kalau dipakai Tuhan, jangan pakai alasan tidak punya pengalaman. Jangan cari kalau masuk akal. Oke lah. Saya sudah kalkulasi, saya bisa. Oke, kalau ini tidak berat, oke saya mau. Terlalu berat, ini bagian pendeta. Bagian aku, tidak. Yesus kirim rasul seperti domba di tengah serigala. Kirim 70 murid seperti domba di tengah serigala. Semua sama. Jadi yang bahaya
bukan hanya kasih Vikaris supaya dia mati duluan. Semua awam juga alami hal yang sama. Nanti di KU kedua saya akan bahas from beginning to end. Ini di tengah-tengah terjadi apa, lalu di end-nya itu, di ending itu terjadi apa. Ini KU yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Tuhan buka wawasan kami supaya kami melihat ladang Tuhan. Tuhan buka mata kami supaya kami melihat dengan panoramik. Setelah itu kami akan diutus untuk zoom ke kota-kota tertentu. Setelah kami melihat panoramik dan mengerjakan panoramik. Pakailah kami ya Tuhan yang tidak pengalaman untuk mentuntaskan semua, karena Tuhan yang memimpin di depan kami. Kami hanya membuntuti dan mengikuti di mana Tuhan bergerak, kami ada di situ. Pakailah kami, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.